Recording in progress. Kemudian diklat, misalnya Bapak Ibu CPNS yang pernah melakukan diklat prajabakan misalnya, atau mungkin pernah mengikuti kegiatan AA, Applied Approach, atau PKJP, bisa. Kemudian ada riwayat pekerjaan. Riwayat pekerjaan ini ya sepertinya tidak begitu jadi. Kemudian kompetensi bisa ketika misalnya panjenengan lulus sertifikasi dosen, kita bisa menambahkan di sini, atau panjenengan lulus sertifikasi asesor BKD misalnya, bisa juga dimasukkan di sini. Kalau yang sertifikasi asesor BKD ini sepertinya kita tidak perlu menggunakan manual karena biasanya itu sudah tersinkron dari pusat, biasanya seperti itu. Kemudian setelah kompetensi, nah ini Bapak Ibu, pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian, serta penunjang. Inilah yang akan menjadi data utama kita ketika mengirimkan PKD. Nah, dan pengisiannya pun melalui penulis. Jadi misalnya kalau ini kita mengisikan pelaksanaan pendidikan, nah, di sini ada banyak pilihan, ada 10. Yang termasuk pelaksanaan pendidikan itu ada pengajaran, ada bimbingan mahasiswa, ada pengujian mahasiswa, ada bahan ajar, kemudian pembinaan mahasiswa, visiting scientist, data sharing, orasinya, bimbingan dosen. Tapi panjenengan bisa mengisi ini sesuai yang panjenengan miliki. Kita tidak kesimpulan di sini ada, kecuali untuk pengajaran, bimbingan mahasiswa, pengujian mahasiswa, dan pembinaan mahasiswa. Ini kita tidak bisa menginputkan secara mandiri, Bapak Ibu. Karena data pengajaran, data bimbingan, data pengujian, dan pembinaan ini diinputkan atau ditarik dari PDDikti, yang mana ketika operator perguruan tinggi, dalam hal ini adalah UPIPD, sudah menginputkan SK mengajar kita, SK membimbing kita, SK menguji kita, maka otomatis nanti akan muncul di sini. Jadi kuncinya untuk pengajaran, bimbingan, pengujian, pembinaan ini adalah syaratnya harus sudah diupload dulu oleh operator perguruan tinggi ke PDDikti. Jika tidak diupload atau belum diupload, maka tidak bisa. Seperti contoh pengajaran ini, ketika kita klik, nah ini sudah muncul periodenya 2024-2025. Saat ini kita lihat posisi kita saat ini. Ini adalah daftar mata kuliah yang sudah diinputkan oleh operator perguruan tinggi ke PDDikti. Karena sudah diinput, maka otomatis di sini akan muncul. Nah, jika belum diinput, ya tidak akan muncul, dan otomatis tidak bisa kita tarik ke PKD, tidak bisa. Kalau belum, jadi ini kita nggak bisa ngikut. Kemudian termasuk bimbingan mahasiswa. Bimbingan mahasiswa juga sama. Ini harus sudah diinput oleh operator perguruan tinggi ke PDDikti. Coba kita cek yang periode semester ganjil 2024-2025. Kita saya klik. Nah, di sini sepertinya punya saya, dan ini adalah akun saya. Untuk bagian pembimbingan mahasiswa, ini sepertinya untuk semester ganjil 2024-2025 belum diinputkan oleh operator perguruan, sehingga di sini belum muncul, Bapak Ibu. Di sini belum muncul. Tapi kalau di semester lain kelihatannya sudah. Misalnya ini juga yang genap 2024. Nah, kalau yang genap 2024 ini sudah muncul karena sudah diinputkan. Tapi karena kita akan mengisi DKD-nya itu adalah periode ganjil 24-25, maka tidak bisa ini karena belum diupload oleh operator perguruan. Saya tidak teknisnya kurang tahu. Sepertinya operator perguruan tinggi ini mendapatkan data dari prodi atau fakultas atau dari mana, sehingga nanti ketika semua sudah diuploadkan ke sini, maka di sini muncul dan bisa ditarik ke DKD kita. Kalau seperti ini berarti tidak bisa. Kemudian
ujian mahasiswa juga kita tidak bisa mengikut mandiri. Nah, di sini saya cek punya saya 2425 sepertinya juga belum di. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ketika dibuka sudah diinput, mungkin barangkali sudah, karena kan otomatis kan mengikutnya kan bertahap dari operator perguruan tinggi, karena kan kita tahu dosen kita sendiri ada banyak ya. Kalau tadi disampaikan Pak Wir satu yang wajib BKD aja ada 261 orang, sedangkan tenaganya operator PIBD kan juga terbatas. Dan nanti mungkin Pak Rizal yang bisa memberikan gambaran, misalnya kok di bagian ini belum belum ada tersebut seperti itu. Kemudian di menu yang keempat ada bahan ajar. Nah, bahan ajar ini misalnya panjenengan ketika mengajar mata kuliah, membuat diktat, membuat modul, membuat tutorial praktikum dan lain sebagainya, itu ada punya Bapak Ibu. Jadi kita bisa menginputkan ke data di sini dan nanti bisa ada punya ketika kita tarik menjadi PKD. Caranya bagaimana? Kalau yang ini kita bisa menambahkan sendiri bagian bahan ajar ini. Kita bisa klik tambah, kita pastikan kategori kegiatannya ini sesuai Bapak Ibu. Misalnya kita cek dari pelaksanaan pendidikan. Nah ini, melakukan kegiatan pengembangan program kuliah tatap muka atau daring, RPS perangkat pembelajaran. Kita klik di sini, baru akan muncul jenisnya. Jenis bahan ajarnya apa? Jenis bahan ajarnya misalnya kita terus kategori capaian. Kategori capaian ini sebetulnya tidak ada tanda bintang merah. Artinya kita boleh mengisi, boleh tidak. Ya. Misalnya sini pilihannya ada TTG, jenis luaran lainnya, misalnya, atau publikasi, HI, untuk bicara, visiting scientist. Kalau misalnya enggak, data kita itu tidak masuk di sini ya, kita pilih jenis luaran lainnya. Aktivitas lintas mas. Nah, aktivitas lintas mas ini juga dia tidak ada bintang merah. Kita boleh tidak mas. Maksudnya apa sih aktivitas lintas mas ini? Aktivitas lintas mas ini adalah biasanya kalau produk itu merupakan luaran dari kegiatan penelitian atau PKM yang sudah pernah kita lakukan. Makanya kalau kita klik di sini ada pilihan. Kalau kita sudah menginputkan kegiatan penelitian atau PKM kita di register ini, maka dia akan muncul. Misalnya diktat saya itu adalah hasil dari penelitian yang berjudul mana? Misalnya dari judul ini, kita klik. Tapi ini boleh kosong. Kemudian judul bahan ajarnya apa? Silahkan misalnya bisa kita isi misalnya mata kuliah apa? Bebas mata kuliah. Kemudian tanggal terbit ini juga kalau judul bahan ajar ini bintang merahnya artinya wajib diisikan. Tanggal terbit ini tidak ada bintang merahnya, tetapi mau diisi monggo, tidak diisi juga boleh. Penerbit, nah, kalau dia terbit ya, otomatis misalnya dari mana? UIN Pekalongan Press atau dari mana? SK penugasan bukti boleh ada, boleh tidak. Tanggal penugasan atau bukti boleh ada, boleh tidak. Kemudian upload dokumen. Nah, ini Bapak Ibu. Upload dokumen ini pastikan kita mengupload sesuai dengan pedoman operasional BKD 2021. Kenapa? Karena nanti ketika akan kita tarik ke BKD, maka asesor itu menilai kelengkapan dokumen itu sesuai enggak dengan POBKD 2021. Misalnya kalau di sini tadi kan bahan ajar nih, bahan ajar itu berarti untuk bukti fisik yang harus dilampirkan adalah saya cek di POBKD ya. Bapak Ibu nanti ketika mengisikan ini, pastikan panjenengan juga harus sambil membuka POBKD, terutama bagian rubrik BKD. Karena di bagian rubrik BKD itu ada bukti-bukti apa saja yang harus kita lengkapi
tidak hanya asal satu bukti aja cukup, kadang-kadang kan yang diminta itu lebih dari satu. Kalau bahan ajar, nah bahan ajar di sini ya masuknya di kategori pengembangan bahasa itu yang perlu dimasukkan adalah covernya, ya. Cover, kata pengantar, daftar isi buku, surat tugas pimpinan PP, surat tugas pimpinan PP. Jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 4 dokumen yang harus kita lampirkan. Cover, kata pengantar, daftar isi, surat tugas. Itu harus dimasukkan semuanya, Bapak Ibu. Untuk dokumen empat tadi boleh kita gabungkan menjadi satu file dalam bentuk PDF, boleh, supaya kita tidak perlu mengupload dokumen berulang-ulang. Tetapi kalau mau kita upload satu persatu juga boleh. Misalnya yang pertama ini tadi kan cover, kita pilih file covernya yang mana, kita harus siapkan terlebih dahulu. Kemudian nama dokumennya apa, kita isi misalnya cover gitu. Keterangan boleh diisi, boleh tidak. Jenis dokumennya, nah, kalau di pilihan ini tidak ada, kita boleh memilih lainnya. Kemudian tautan dokumen. Ini memang di sistem ini agak ini ya, double. Jadi sudah diminta mengupload filenya, diminta juga tautan dokumennya. Meskipun kita boleh memilih. Boleh memilih. Artinya kalau sudah file, maka tautan dokumen ini tidak diisi juga nggak apa-apa. Tetapi kalau untuk asesor PKD itu mereka akan lebih senang kalau diisi tautannya. Kenapa? Karena kalau kita klik, kita langsung arah ke tautan, tidak perlu mengunduh filenya. Nah, kalau file itu ketika diklik, langsung otomatis filenya akan terunduh. Biasanya kan nanti kalau banyak mengunduh file, itu kan mempengaruhi memori. Nah, memori laptop atau komputernya si asesor. Jadi bisa diisi tautan. Kalau dirasa semua mengupload dokumennya sudah cukup, ya. Kalau misalnya mau dokumennya diupload satu-satu boleh. Ini dokumen satu misalnya sudah terisi, kita tambah dokumen baru, tambah dokumen baru, maka di sini ada muncul dokumen 2, ya, kita isikan. Dokumen 2-nya apa? Kalau tadi yang kedua adalah daftar isi. Nah, ini file daftar isinya, ya, diisikan nama dokumennya, keterangannya, jenis dokumennya, dan juga tautannya. Sampai 4 kali, karena kan tadi yang perubahan tadi ada 4 dokumen yang perlu dilampirkan supaya ketika nanti dinilai oleh asesor dinyatakan lengkap dan sesuai. Kalau hanya satu saja ya tidak bisa, nanti pasti akan asesor akan memberikan komentar, memberikan feedback dan kembalikan. Jadi misalnya ini kurang kata pengantar, ini kurang daftar isi, nanti pajaknya tetap akan diminta melengkapi. Karena ketika asesor menilai UTBKD, mereka juga akan mengacu pada PUTBKD 2021. Apakah yang dilampirkan itu sudah sesuai atau belum? Kalau sudah semuanya, maka di sini nah, jika ada lebih dari penulis dari satu orang, misalnya panitia tim teaching, ya, kita bisa menyebutkan juga. Misalnya penulis duanya siapa dari kampus kita, misalnya dari kampus lain juga nggak apa-apa. Kita pilih di sini Bapak Ibu, Abdurrahman Wahid. Nah, kita pilih di sini. Misalnya yang nama dosennya siapa? Misalnya coba di sini saya pilih misalnya dengan Pak Direktur misalnya. Nanti jadi otomatis muncul, kita klik di sini. Nah, urutannya ini juga harus diisi Bapak Ibu. Misalnya saya urutan kedua, Pak Direktur urutan pertama. Terus afiliasinya kita tuliskan. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Saleh. Terus kalau sudah misalnya hanya 2 orang, yang lain tidak ada mahasiswa, tidak ada penulis lain, ya, maka kita langsung bisa simpan. Kalau datanya lengkap, pasti sudah otomatis tersimpan. Dan ketika kita menginputkan, misalnya ada lebih dari satu penulis seperti ini, Bapak Ibu, biasanya di akun sisternya orang yang kita inputkan itu, data yang sudah diinput juga akan muncul. Jadi misalnya tadi ini saya simpan, maka data ini juga akan muncul di akunnya Prof Adi, akan muncul di akunnya
sehingga Pak Direktur tidak perlu menginput lagi. Dan kalau misalnya Pak Direktur menginput lagi, maka datanya akan gagal ketika kita tarik ke DKD. Kalau gagal bagaimana? Nggak apa-apa, kita hapus saja salah satu. Ya, hapus saja salah satu. Oke. Kurang lebih sebetulnya untuk stepnya, untuk setiap tahapan hampir sama. Kita kembali. Tadi yang bahan ajar. Pembinaan mahasiswa. Pembinaan mahasiswa ini adalah seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah tanggung jawab dari operator perguruan tinggi, yang mana kalau mereka belum menginginkan, maka di sini juga tidak akan muncul, sehingga otomatis datanya tidak bisa masuk di kantor. Jadi 4: pengajaran, bimbingan mahasiswa, pengujian mahasiswa, dan pembinaan mahasiswa. Ini yang diambil dari. Kemudian disiplin saintis, misalnya Bapak Ibu pernah diundang mana itu bisa juga ditambah dan baik-baik. Kita sharing orasi ilmiah, membimbing dosen, tidak bisa ditambah dulu. Kemudian ini tugas tambahan Bapak Ibu. Ini perlu saya sampaikan juga untuk Bapak Ibu yang posisinya memiliki tugas tambahan, misalnya mulai dari rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, kaprodi, sekprodi, ya. Itu adalah dosen dengan tugas tambahan, sehingga ini harus diinput. Kenapa? Karena kalau tidak diinput, maka di DKD-nya nanti statusnya adalah DS atau dosen biasa, bukan DT. Dan otomatis itu kan DS dan DT itu kan kewajiban DKD-nya itu agak berbeda, ya Bapak Ibu. Kalau untuk DS itu beban SKS-nya itu adalah setiap semesternya kisaran 12 minimal sampai dengan 16 SKS maksimal. Tetapi kalau DT, dosen dengan tugas tambahan, itu minimal 3 SKS, maksimal 16 SKS. Karena memang ada bagian-bagian yang boleh kosong. Misalnya boleh tidak penelitian, boleh tidak melakukan penelitian, sistemnya seperti itu. Dan ketika panjenengan mengisi ini, misalnya kita klik akan menambahkan kita tambah. Di sini pelaksanaan pendidikan kita cari kategorinya. Ini jabatan perguruan tinggi. Nah, di sini pilihannya ada rektor, kepala LK tinggi, direktur politeknik, kemudian ketua sekolah tinggi, ada wakil ketua sekolah tinggi, wakil direktur akademi, sekretaris lembaga, ketua jurusan, departemen, kaprodi, maksudnya di sini, atau kekalek, kepala laboratorium, sekretaris jurusan, departemen bagian, atau sekprodi, maka masuknya di sini. Saya di sini, sekprodi, kita klik. Kemudian jenis tugas tambahannya apa? Kita pilih. Ini ada pilihan. Ada rektor, wakil rektor 1, wakil rektor 2, wakil rektor 3, 4, terus sekretaris perguruan tinggi, kaprodi, sekprodi, dekan, wakil dekan 1, 2, 3, rajur, wakil ketua jurusan, pembantu direktur 1, pembantu direktur 2, pembantu direktur 3, 4, dan seterusnya. Nah, di sini pilihannya, oke. Termasuk ketua senat, nah, itu juga ada. Ketua departemen, ketua bagian. Kalau tadi sepertinya sempat membaca pesannya Pak Agus Arwani, menanyakan kalau SPI maksudnya di mana? Kok bisa dicari kira-kira SPI itu setara di bagian yang mana? Di bagian ini. Nah, kemudian perguruan tinggi penugasan. Kalau kita ya, ini diajak berapa kalau sepertinya dengan mengetikkan kata kunci Abdurrahman Wahid, kita langsung muncul, kita klik. Unit kerjanya di mana? Misalnya di apa? Misalnya kalau saya pasca kerja, nah, kalau fakultas misalnya fakultas apa, gitu, silakan di sendiri. Kalau unit kerja ini kan di sini tidak tanda merah, tidak ada bintang merahnya. Artinya kalau pilihannya di sini tidak ada, nanti kan pada saat itu tidak ada, maka kita boleh melewati dari sini. Kalau fakultas, karena fakultas ada, maka kita bisa menentukan misalnya jadi
Kemudian SK penugasan ini juga harus diumumkan wajib terhitung mulai tanggal PNP-nya mencatat mulai kapan harus diumumkan dan termasuk tanggal berakhir tugas. Meskipun untuk tanggal berakhir tugas di sini tidak ada bintang merah, tetap di sini harus diumumkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau tidak diumumkan, ketika kita ngecek profil di BKD, maka status DT-nya tidak akan muncul. Jadi harus dilengkapi tanggal berakhir tugas. Nah, kalau sudah lengkap, isikan dokumennya. Dokumennya apa? Tentunya berupa SK. Di sini harus dipilih file SK-nya kalau disiapkan nanti. Nama dokumennya misalnya SK Kapolri, SK Dekan, SK Wakil Dekan, dan sebagainya. Jenis dokumen, coba dicari di sini ada nggak pilihannya, kalau tidak ada bisa pilih lainnya. Tautan dokumen silahkan. Jadi seperti SK tadi sudah misalnya disimpan di drive dulu, disimpan di drive, kemudian link drive-nya bisa dimasukkan ke bagian. Kemudian jika dirasa sudah lengkap, bisa kita pilih zip. Ini untuk dosen-dosen dengan tugas tambahan supaya nanti di profil BKD-nya itu muncul status DT. Jadi melakukan perubahannya di bagian pelaksanaan dan bagian tugas. Kemudian yang kedua, tadi pelaksanaan pendidikan sudah selesai kita ikutkan di sini. Pelaksanaan penelitian. Untuk di penelitian ini ada 3 sub. Yang pertama adalah penelitian publikasi karya, paten atau hasil. Penelitian ini yang dimaksud adalah kegiatannya Bapak Ibu, bukan luarannya. Jadi misalnya tahun 2024 kemarin Bapak Ibu mendapatkan pendanaan penelitian dari kitab Dimas, misalnya dari yang kedua kitab Dimas. Nah, kita bisa menginputkan di sini. Ya. Kita tambahkan misalnya di sini pelaksanaan penelitian. Nah, klik ini cara pilihannya. Judul kegiatannya apa? Judul penelitian panjenengan apa? Afiliasinya di mana? Otomatis akhir. Dari sini kelompok bidang boleh diisi boleh tidak, tab mas sebelumnya boleh diisi boleh tidak, jenis skim boleh kosong, lokasi kegiatan boleh kosong. Usulan tahun berapa? Misalnya 2024. Katakan otomatis kalau untuk BKD semester ini yang dihitung adalah tahun 2024. 2024. Kita pilih. Tahun kegiatannya bisa juga sama 2024. Atau tahun usulan ini boleh berbeda, misalnya kok proposalnya itu sudah diusulkan ke kitab Dimas itu sejak 2023, tinggal kita sesuaikan di 2023 tahun usulan. Yang jelas tahun kegiatannya itu harus 2024 karena untuk pelaporan di semester ini. Tahun pelaksanaannya juga kita pilih 2024. Pelaksanaan tahun ke, karena kan penelitian itu kan ada yang multi tahun ini Bapak Ibu atau tahun years itu. Kalau misalnya ini tahun ke-1 kah atau tahun ke-2 atau kalau hanya satu tahun ini tahun ke-1. Tahun pelaksanaannya sampai ke-1. Ada nggak dana dari KIPI? Kalau tidak ada cukup seperti ini aja, nggak usah isi kalau dia. Dana dari perguruan tinggi, nah, misalnya kita isi 20 juta rupiah misalnya. Kemudian dari institusi lain jika ada, jika ada juga 0 rupiah. Yang in-kind ini kan kayak apa namanya jasa tapi yang setara dengan keuangan. Tidak usah isi apa-apa. SK penugasan boleh diisi boleh tidak, tanggal penugasan boleh diisi boleh tidak. Nah, kemudian terkait dengan dokumen yang diupload, kalau kita melihat di PO BKD 2021 Bapak Ibu terkait dengan penelitian itu bukti yang harus dilampirkan adalah
ada surat keterangan dari LP2M, ya. Jadi SK-nya itu, terus ada cover laporan, ada lembar pengesahan, ada abstrak atau ringkasan. Nah, kelihatannya ini cukup dari laporan akhir penelitian, cukup dari laporan akhir penelitian. Jadi kalau memang laporannya sudah selesai, sudah selesai, kan otomatis kan di sana pasti melampirkan ada covernya, ada surat keterangan dari LP2M-nya, ada lembar pengesahannya, dan juga ada abstraknya, termasuk isi laporan. Ya udah, kita cukup lampirkan satu dokumen itu ke bagian laporan akhir. Terus nama dokumennya apa, tangan, jenis dokumen, kemudian tautannya. Jadi boleh dimasukkan ke drive dulu, kemudian link drive-nya diletakkan di sini. Kemudian untuk jika penelitian itu dilakukan lebih dari satu orang, kan kalau di kita kan otomatis ada peneliti kedua, terus ada mahasiswa juga biasanya. Maka misalnya anggota kedua misalnya kan Abdurrahman, kita pilih, kemudian nama dosen anggota kita siapa, ada Pak Ahmad Taufik misalnya. Kemudian posisinya ini harus diisi ya Bapak Ibu, posisinya sebagai anggota. Terus ini harus dicentang dua-duanya ya, status aktif, harus aktif. Kemudian kalau misalnya ada mahasiswa, kita ikut bagian mahasiswa, maka kita akan dibawa ke bagian ini Bapak Ibu. Nama perguruan tingginya apa, dalam pencarian, terus program studinya apa, misalnya artis dan servis, pencarian muncul. Kemudian nama mahasiswanya siapa, Usman Firdaus, otomatis di sini akan muncul. Kalau nama mahasiswa lebih dari satu ya kita tambahkan lagi. Dan kalau dirasa sudah cukup, kita bisa simpan. Dan nanti nilai atau SKS BKD-nya itu akan muncul secara otomatis, akan terhitung oleh sistem. Jadi misalnya kalau ketuanya itu porsinya berapa persen dari total SKS, urutannya berapa skornya, itu otomatis. Kita tidak perlu pusing-pusing pikir nilai. Jadi salah satu yang enaknya di sistem di BKD sistem ini, kita tidak perlu pusing-pusing dirikan ini SKS-nya berapa, ini SKS-nya berapa. Kalau katakan publikasi karya ilmiah, untuk penulis satu berapa persen, penulis dua berapa persen, koresponding outputnya berapa persen. Yang penting kalau kita udah input datanya secara lengkap, ada penulis satu, ada korespondensi, ada anggota, maka nanti ketika kita tarik datanya ke BKJ, maka otomatis skornya itu sudah. Kemudian tadi kan kita pelaksanaan penelitian yang pertama. Sekarang yang publikasi. Nah, ini adalah artikel yang sudah terbit dari Bapak Ibu. Nah, untuk teknis pengisian bagian kita bisa melakukan melalui dua cara. Yang pertama, kita bisa menarik datanya dari Sinta dengan mengklik bagian kanan ini, ada tulisan tarik data Sinta. Kalau kita klik maka akan muncul seperti ini. Jadi semua publikasi yang ada di Sinta kita itu akan tertarik, otomatis tertarik. Oke. Ini kalau misalnya apa namanya ini seperti ini ya. Kalau kita bisa milih yang misalnya yang terbitnya di semester ini saja. Kalau yang lewatnya kan nggak usah kita masukkan karena kan yang akan tersinkron dengan BKJ adalah artikel atau publikasi yang terbit selama kurun waktu semester ganjil 24-25 ini. Sepertinya tidak yang bukan BKJ ini. Nah, kalau misalnya ternyata di sini nggak ada yang ditaruh dulu itu, nggak usah ditarik dari sini, kita batalkan aja.
kan paling kita kalau untuk penerbitan di satu semester itu kan paling hanya satu atau dua, maka kita bisa menginputnya secara manual, nggak apa-apa. Kita klik tambah, kita pilih. Yang jelas tadi kan publikasi hasil penelitian, hasil pengabdian. Jadi hasil pengabdian itu nanti masuknya di sini. Atau hasil penelitian juga masuknya di sini. Misalnya ini, kalau penelitian, kita bisa pilih. Misalnya kita terbitnya di jurnal nasional terakreditasi. Kita cari mana yang kategori jurnal nasional terakreditasi. Kita bisa presentasikan fokus nasional adalah prosedur nasional akreditasi. Ini klik yang di atas itu Pak, yang menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidangnya diklik. Nah, ini pilihannya hanya ada dua. Pilihannya ini, terjemahkan menyatu buku, mengedit memiliki karya ilmiah. Hanya ada dua ini. Harusnya kalau yang publikasi kan yang didiseminasikan ya, penelitian atau hasil penelitian yang didiseminasikan, yang dipresentasikan tapi nasional, dipresentasikan nasional, dipresentasikan poster, dimuat. Kalau di tempat saya ada Pak. Ada ya? Ada. Jurnalnya itu yang menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidangnya. Di bagian mana? Yang di bagian pelaksanaan penelitian bawahnya karya ilmiah sesuai dengan bidangnya itu nanti banyak sekali itu sampai ini terus bagian ini. Oh iya, tadi belum muncul semuanya ternyata. Ya, di sini. Dapat ternyata juga ada, pasti itu ada gitu. Di bagian, nah ini hasil penelitian pemikiran yang dipublikasikan dalam buku jurnal nasional terakreditasi Kemenristek. Kita pilih sini ya Bapak Ibu. Kemudian ke bawah kita pilih jenisnya, jurnal nasional terakreditasi. Kategori capaian di aktivitas Litbang. Aktivitas Litbang ini jika publikasi kita itu adalah luaran dari penelitian. Ya. Kalau penelitiannya kita sudah masukkan di bagian atas tadi, maka otomatis akan muncul judulnya. Misalnya artikel saya itu adalah luaran dari penelitian yang ini. Dan artikelnya judulnya apa? Judulnya kita tuliskan, okay. Terus terbitnya di jurnal mana kita isi, tautan laman jurnalnya. Coba saya isikan dulu. Kebetulan saya ada, biar ikut saya dulu. Kebetulan luaran tahun ini ya, tahun 2008 kemarin. Ini judulnya saya isi ya. Kemudian nama jurnalnya. Saya isikan juga. Tautan laman jurnal kita bisa seperti ini ya. Kemudian tanggal terbitnya. Tanggal terbit kita harus lihat. Gimana kita melihat tanggal terbitnya? Kita bisa klik di artikel kita. Di sini ada publish-nya kapan? Publish 25 Agustus 2024. Ini kelihatannya tidak masuk
Agustus 2024. Ini wajib diisi Bapak Ibu tanggal-tanggalnya, karena untuk mengetahui apakah artikel itu terbit di periode semester itu atau tidak. Dan sepertinya kalau untuk sistem BKD, setidaknya setiap satu semester kita harus punya publikasi. Kelihatannya seperti itu, karena di sistemnya yang dihitung adalah kapan artikel itu terbit. Nah, kalau misalnya semester ganjil ini ya, semester ganjil ini kita tidak ada artikel yang terbitkan ke periode September sampai dengan Februari misalnya, maka ya dia tidak akan bisa masuk ke BKD karena tanggalnya di luar periode. Ini mungkin beratnya, ini bisa dikatakan beratnya mungkin. Jadi kalau pakai BKD sister ini nanti setidaknya Bapak Ibu harus menyiapkan publikasi satu untuk tiap semester. Coba kita cek tadi Agustus masuk dan 25 Agustus. Volume berapa? Kondisi sudah tidak volume 12, volume 2, halamannya juga diisikan. Halamannya di sini 232. Penerbitnya siapa? Kita juga bisa mengisikan. Penerbit, nah ini ada published by Universitas Pendidikan Indonesia. Kita masukkan di sini. Body-nya juga kita masukkan Bapak Ibu. SSN. Ini kalau misalnya ada dua, nggak harus semuanya Bapak Ibu. Kalau satu aja juga boleh, atau dua-duanya juga boleh. Tautan eksternal ini kita posting aja nggak apa-apa. Ini juga bisa kita posting. Nah, untuk karena ini kan artikel ya. Artikel itu kalau sesuai pedoman BKD 2021 yang harus dilampirkan adalah tidak hanya artikelnya Bapak Ibu, tetapi ada cover. Kalau nasional ya, akreditasi nasional, ada artikel jurnal terakreditasi, halaman sampul atau cover, kemudian ada dewan redaksi, ada daftar isi, dan ada bukti kinerja. Bukti kinerja maksudnya artikelnya full. Jadi selain diupload artikelnya, panjenengan juga diminta mengupload halaman sampul, halaman redaksi, dan juga daftar isi. Kalau misalnya di jurnal itu tidak menyediakan itu semua, bagaimana? Kita bisa menyiasati. Kan biasanya cover itu kan pasti kita tampilkan di website kita jurnal ya, misalnya ini. Covernya kita bisa ngambil dari sini, ya. Terus kemudian kita pindah, kita pdf-kan. Kemudian daftar isinya juga tidak ada, kita bisa ngambil dari sini. Kita screenshot, tidak apa-apa. Kita screenshotkan, kita jadikan satu file, termasuk dewan editornya. Dewan editor kita bisa melihat dari sini. Tutorial view. Nah, di sini kita screenshot, kemudian kita jadikan satu aja, cover, kemudian daftar isi, kemudian dewan editor, itu dijadikan satu file. Atau kalau mau dijadikan satu file dengan artikelnya juga nggak apa-apa. Soalnya artikel supaya dia tidak mengulang-ulang dalam mengupload dokumen. Misalnya gini, jadi ini yang biasanya juga saya upload yang filenya dulu, kemudian covernya dulu. Ini saya download dulu. Kita pilih filenya, ya sudah di-download tadi artikel. Kemudian nama dokumennya kita bisa tulis artikel begitu ya, keterangannya Santo Sony. Jenis dokumen, kita pilih lainnya. Tautan dokumen, nah, tautan dokumen kita bisa mengisikan yang ini Bapak.
Tautan yang langsung mengarah ke versi PDF artikel kita. Kita copy, kita pindah ke sini. Kalau misalnya kita mau menambahkan dokumen baru terkait cover dan lain-lain tadi, kita bisa lakukan tambah dokumen di sini. Atau disimpan dulu, nanti kita perbaiki lagi, baru tambahkan diusulkan nanti juga boleh. Nah, kalau saya anggap ini selesai, ya kita masukkan penulisnya. Penulisnya berapa orang tadi? Di sini kebetulan penulisnya ada 3 orang. Coba saya inputkan langsung. Penulis keduanya, tanya ini harus kita isi. Kemudian afiliasinya juga kita isi. Perannya itu juga wajib diisi. Penulis. Kemudian corresponding authornya bukan saya. Kemudian penulis mahasiswa. Nah, kita akan diarahkan ke sini. Pilih. Program studinya Babris Bahasa Inggris. Mahasiswanya Ali Usman. Langsung otomatis muncul di bagian sini. Nah, kalau kita memasukkannya ini secara lengkap Bapak Ibu, penulis satu dimasuk, statusnya koresponding autornya siapa masuk, itu juga masuk, maka ketika ini kita simpan dan kita tarik ke PKD Sister, maka nanti skornya itu sudah otomatis menyesuaikan. Kalau saya misalnya nanti otomatis dapat 60% dari kemudian yang seterusnya berapa, kita simpan. Kita cek di bagian pendidikan tadi, kemudian yang publikasikan tadi, kita cek apakah sudah masuk. Ini mohon maaf Bapak Ibu, di akun saya ini ada yang tanda seru ini yang merah-merah ini. Ini karena saya kemarin sempat menarik dari Sinta, tetapi datanya belum lengkap, belum saya lengkapi. Jadi masih ada tanda seru seperti ini. Kalau ada tanda seru ini tidak bisa kita tarik juga ketika yang tertarik yang sudah lengkap. Jadi nasional berakreditasi, nasional berakreditasi. Itu izin tanya, boleh? Itu datanya, ya, itu datanya bisa ditarik otomatis dari akun Sinta, bisa. Satu. Makanya bisa ditarik dari akun Sinta Pak. Boleh. Ini kan tadi kan saya coba secara manual. Sudah Mbak Nana? Ya, kalau bisa ditarik caranya gimana ya? Yang otomatis. Oh iya. Ini sudah saya juga saya dapat saja. Nah, kalau ditarik secara otomatis dari sini Pak.
pastikan dulu artikel itu sudah masuk di SITA kita. Karena artikel saya ini sepertinya belum ada di akun SITA saya, maka tadi ketika saya lakukan pengajuan artikel ini nggak muncul. Jadi pastikan artikel ini yang akan kita tarik itu sudah masuk di akun SITA-nya Bapak Ibu semuanya. Kita bisa ngecek di akun SITA kita masing-masing. Memang di sini kita dituntut untuk yang ngecek SITA, yang ngecek sister, ya kinerja seperti itu. Kalau kita tarik ke ini, kita klik ini, tarik data SITA, maka nanti di sini kita nanti akan menunjukkan beberapa artikel yang belum artikel kita yang sudah masuk di SITA tapi belum tersinkron ke sister. Misalnya di sini saya ada artikel ini, cuman di sini saya nggak akan ini karena saya nggak pakai karena ini kan kurang sesuai dengan saya, ini kan tulisan dengan mahasiswa. Kita bisa klik abaikan. Kemudian ini mungkin juga kurang sesuai, kita klik abaikan. Memang dirasa artikel itu kurang sesuai dengan bidang kita. Nah ini, terus strength and weakness oke, ini boleh kita tarik misalnya. Tarik, kita pilih import. Kemudian kebetulan yang ini adalah jurnal operasional. Kita pilih hasil pemikiran dan dipublikasikan dalam buku jurnal operasional. Kalau kita nggak mau ngambil yang lainnya dibiarin aja, saya bisa. Karena saya ingin hanya mengikuti satu ini, kemudian saya mulai mengajukan. Akan muncul pertanyaan seperti ini, ya kita pilih. Berhasil menambahkan data. Tapi yang saya cari tadi muncul. Kita cari. Nah ini kalau yang saya tarik tadi. Tapi di sini masih ada tanda seru merah. Artinya ini ada yang belum lengkap. Ada yang belum lengkap. Otomatis harus kita lengkapi dulu supaya bisa masuk ke, bisa kita tarik ke PKD. Kita klik unggah data ini. Kemudian kita pilih, tapi pilihannya adalah ini sudah otomatis ya. Di awal tadi sudah saya pilih langsung verifikasi, kategori capaian verifikasi, aktivitas kita nggak ada karena memang tidak. Maksudnya kan kadang kita melakukan penelitian itu ada yang didanai, ada yang tidak didanai. Oke. Kalau biasanya yang tidak didanai kan tidak kita masukkan ke ini integritas. Artikel sudah, nama jurnalnya sudah, tautannya ini dimasukkan. Tanggal terbitnya berapa? Nah, jadi saya ulangi sekali lagi untuk tanggal terbit ini, ya, jika memang terbitnya itu tidak di periode semester tertentu, maka ya tidak bisa kita tarik ke PKD. Misalnya ini kan terbitnya lama ya, sudah lama gitu ya, maka otomatis meskipun di sini saya isi terbitnya karena misalnya 2021 bahkan ini saya ngarep misalnya di Januari 2021 volumenya nggak usah dijajah kosong kan tanggal ya. Filenya saya isi sembarang file aja lah. Nama dokumen artikel. Kemudian ini nggak saya simpan saja. Ini anggap saja penulisnya satu orang gitu. So corresponding kita simpan. Kita lihat apakah tanda seru merahnya tadi udah hilang. Nah ini udah hilang tanda merahnya. Artinya ini sebetulnya kalau mau ditarik ke PKD bisa
bisa kalau periodenya adalah untuk pengisian BKD tahun 2021. Tapi kalau yang untuk BKD sekarang ini, maka otomatis dia tidak akan tertarik untuk BKD kita karena tanggal terbitnya ini sudah melebihi semester kita, semester 1. Jadi makanya saya sampaikan tadi ke depan supaya Bapak Ibu menyiapkan per semesternya itu minimal ada terbitan satu artikel supaya nanti di BKD-nya lancar, tidak ada masalah. Karena tahun terbitnya di periode semester yang kan di bisa hapus ini bukan nanti kan disiapkan dari saja. Jadi seperti itu dia Pak Nanang untuk proses penarikan otomatis dari SITA. Itu Pak Nanang. Oke, matur nuwun. Jadi kalau tambah manual ya seperti tadi. Oke, kita lanjutkan karena waktunya sudah sampai. Hati, misalnya panjenengan punya hati boleh ditambahkan di sini ya Bapak Ibu. Menu sama, jadi kita klik tambah, kemudian isiannya mengikuti aja apa yang diminta di situ. Silahkan pada isi, terutama yang bertanda hitam. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan pengabdian Bapak Ibu. Di sini ada pansub, ada pengabdian, ada pembicara, ada pengelola jurnal, ada jabatan struktural. Kalau pengabdian ini misalnya panjenengan proposalnya didanai dari LP2M, kita masukkan di sini. Boleh didanai atau nggak didanai pun boleh. Kita masukkan di dimasukkan dulu. Ya. Tambah ya, sama seperti tadi yang kita tambahkan. Kemudian pelaksanaan. Misalnya ini, kalau kita PKM-nya itu melaksanakan dari pengembangan hasil pendidikan atau penelitian, misalnya panjenengan hasil penelitiannya tentang apa, kemudian di sebagai bentuk diseminasinya panjenengan melakukan PKM, kita bisa pilih yang mana kalau ada. Atau milih yang kedua ini, beri pelayanan pada masyarakat bagaimana yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintah dan bangunan. Apakah kemudian sesuai dengan keahlian atau berdasarkan petugasan lembaga atau berdasarkan fungsi atau jabatan atau berdasarkan organisasi sosial masyarakat. Ini masih adalah topik PKM-nya Bapak Ibu. Kalau misalnya katakan saya kan keilmuannya kan pendidikan bahasa Inggris. Ketika saya melakukan PKM dengan topik misalnya tentang edukasi pendidikan karakter, maka itu kan tidak sesuai dengan bidang keahlian saya sebetulnya. Tapi kita pilih saja yang berdasarkan petugasan lembaga tinggi. Anggap aja seperti itu. Jadi kalau memang PKM kita sesuai bidang keilmuan kita, ya kita pilih yang berdasarkan bidang keahlian. Kemudian kita input judul kegiatannya apa, afiliasi, wajib afiliasi. Wali Gufron? Gak ada suaranya ya, mati ya? Oke, kita tunggu sebentar. Connect. Udah connect Mas Wali Gufron? Sepertinya keluar. Iya. Kita tunggu sebentar Pak. Baterainya habis mungkin. Sambil menunggu Bapak Ibu, monggo silakan yang belum mengisi daftar hadir, monggo untuk mengisi daftar hadir. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan sambil menunggu balik ukuran bisa disampaikan di grup chat. Nanti jika tidak terjawab di sini, mungkin nanti bisa menjadi bahan diskusi, kemudian saatnya nanti untuk disampaikan kembali jawaban-jawaban yang bisa sesuai dengan pertanyaannya. Gitu, Bapak. Kemudian Bapak Ibu saya terlempar dari situ. Monggo dilanjutkan Pak, monggo. Mengingat jam sudah 10.34, mohon
mohon untuk Pak, di Oke. sampaikan info dari tim ini sebaiknya ke BKD-nya Pak. Oke, langsung BKD ya. Oke, jadi berarti kita sudah mengisikan semuanya di perlu portofolio Tridharma. Jika sudah, menghitung sudah, mengambil sudah, menunjukkan sudah, maka kita masuk ke bagian BKD. Kita klik layanan BKD. Layanan BKD ke rekap kita. Nah, di sini di rekap kegiatan ini ada dua periode ini masuk dengan 2024 sama ganjil 2425. Yang terbuka saat ini adalah periode ganjil 2425 yang akan kita klik yang warna kuning ini, lengkapi laporan kinerja. Oke, kita pastikan dulu halaman pertama kan muncul biodata. Kita pastikan dulu biodata ini sudah sesuai nama, NP, NJN, fakultas, ya. Karena pasal sarjana itu nggak masuk fakultas, kita nggak ada. Kasihan kita ya. Kemudian program studinya apa? Nah, status dosen. Nah, status dosen ini untuk Bapak Ibu yang menjabat, ya, itu adalah statusnya harus dipastikan dosen dengan tugas tambahan atau DP. Jika tidak menjabat, maka nanti tulisannya dosen biasa atau DS. Jabatan fungsional TMT-nya sudah sesuai belum? Jabatan struktural ya, karena DT maka dia muncul di sini. Status servisnya sudah tersertifikasi, nomor sertifikasi sudah ada, status keaktifan aktif. Kalau memang sudah oke. Kita lanjutkan ke pelaksanaan pendidikan. Nah, tadi kan pendengar sudah menginput tuh yang di bagian pendidikan, penelitian, pengabdian. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Kebetulan di sini yang karena pendidikan itu adalah yang pengabdian pengajaran ini otomatis dari penarikan dari PBBI, maka di sini sudah muncul. Misalnya Bapak Ibu ngajar apa saja di semester gaji kemarin semuanya muncul semuanya. Nah, di sini yang perlu panjenengan lakukan adalah melengkapi buktinya. Karena tanpa ada bukti tidak bisa kita ajukan ke penilaian asesor. Bagaimana caranya kita mengisi buktinya? Kan masih merah ya, kita klik saja di sini. Mata kuliah apa gitu ya. Nah, kalau sesuai POBKD 2021, maka untuk bukti ajar itu ada beberapa dokumen yang harus dilakukan. Yang pertama adalah SK mengajar atau surat tugas mengajar, kemudian ada presensi mahasiswa, ada jurnal perkuliahan, dan ada nilai akhir. Itu boleh dijadikan satu file dalam PDF, kemudian kita upload. Boleh juga kalau mau mengupload berulang-ulang, dipisah-pisah juga nggak apa-apa, monggo. Tergantung menurut panjenengan lebih efisien yang mana. Mau filenya misalnya SK sendiri, jurnal sendiri, presensi sendiri, atau nilai sendiri, atau langsung juga satu juga boleh. Misalnya ini kebetulan saya suka dokumen satu. Ini nama dokumennya saya beri nama SK mengajar, lisensi, jurnal, nilai. Keterangan nggak usah saya isi. Jenis dokumennya adalah ada nggak di sini pilihannya? Karena tadi kan gabungan dari beberapa file ya. Ini kita bisa pilih lainnya saja. Tautan dokumen. Jadi, kalau yang bagian ini kita tidak perlu mengupload filenya Bapak Ibu, tapi yang diminta hanya tautannya saja. Jadi pastikan kelengkapan bukti ajar panjenengan sudah diupload di Drive dengan status Drive-nya sudah dibagikan. Kebetulan ini, ya, misalnya sambil contoh yang ini dari bukti kinerja. Pastikan semua jurnal mengajar, presensi, ya, nilai ya, sudah ditandatangani termasuk RPS. Kita pilih salah satu aja misalnya. Kita bawa ke
1, maka filenya tutup 1. Simpan dulu. Di file sudah kita kembali. Kita lihat. Nah ini sudah ada bukti sudah menjadi sudah tidak merah lagi, tetapi warna biru ya data. Jadi semuanya setiap mata kuliah, setiap kelas harus diupload satu persatu. Setiap mata kuliah dan setiap kelas. Kemudian kalau misalnya tadi di bagian pengajaran lanjutkan juga ada mengisi misalnya kalau di sini tugas tambahan, maka di sini juga harus kalau di atas tadi sudah diisikan buktinya, maka di sini sudah ada centang. Pastikan semuanya sudah centang biru. Kalau masih ada tanda merah berarti di sini buktinya harus masih perlu dilampirkan. Kalau katakan misalnya ini sudah biru semua, kita pindah yang kedua, pelaksanaan penelitian. Pelaksanaan penelitian, nah ini publikasi di bagian pertama ini ya, publikasi. Nah bukti dukungnya di sini sudah centang biru. Tapi kalau centang birunya tadi ternyata yang dilampirkan hanya artikelnya saja, ya berarti masih kurang Bapak Ibu. Masih kurang karena kan sesuai POBKD untuk artikel itu harus ada cover, ada daftar isi, ada editorial link. Maka kita harus lengkapi lagi. Misalnya di sini melengkapinya bagaimana? Kita bisa masuk lagi ke atas tadi ke bagian penelitian yang publikasi, atau dari sini kita klik bagian ini, nanti kita akan diarahkan ke menu yang tadi. Kita diarahkan ke sini, kita cari artikelnya yang mana tadi, yang belum lengkap misalnya, yang belum lengkap misalnya tadi kan yang nah ini, katakan ini tadi saya kan belum mengupload ininya Bapak, cover dan lain sebagainya. Kita upload ulang di bank data. Kita tambahkan di bagian dokumen. Kita tambahkan satu lagi yang cover. Yang cover ini saya anggap saya ngasal aja ya. Ini cover. Cover. Nama dokumennya apa? Cover gitu. Ini lainnya. Tautannya nggak saya isikan. Ini kan tetap diisi. Tapi kita simpan. Kita balik lagi ke sini. Kita cek di sini apakah covernya udah masuk atau belum. Nah, sudah ada. Tadi kan hanya 2 artikel sama editorial link dan daftar isi. Karena tadi sudah kita tambahkan, maka di sini sudah muncul. Artinya ini sudah memenuhi bukti yang nanti akan dinilai oleh aspek. Karena kalau tidak buktinya tidak sesuai ya pasti akan tidak sesuai. Pun juga yang lainnya, termasuk yang ini ya kegiatan penelitiannya nanti, atau misalnya ada yang lain ya. Lagi juga sama. Pastikan buktinya itu sudah sesuai dengan POBK. Pengajian juga sama. Oke. Tadi tulisan infonya ini aja. Ini buktinya kalau kan ada cover, ya, ada tulisan, ada surat tugas, ya, ada abstrak. Maka kalau perbulan kan saya tadi jadikan satu file, ya udah cukup kayak. Kemudian penunjang penunjang di sini misalnya Bapak Ibu pernah mengikuti, pernah menjadi presenter di seminar apa atau konferensi apa misalnya, atau pernah menjadi panitia apa di perguruan tinggi, nah itu bisa masuk di sini. Tidak perlu pikir-pikir berapa SKS. Jadi ketika kita ikut, otomatis beban tugasnya itu sudah menghitung sendiri oleh sistem. Kemudian tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak yang satu terkait kewajiban khusus untuk semua dosen untuk memiliki kewajiban khusus ya, baik asisten ahli, lektor kepala, terlebih lagi guru. Kalau kita lihat kewajiban khusus itu kan, kalau untuk asisten ahli dan lektor itu adalah dalam 3 tahun minimal membuat 1
publikasi ilmiah atau jurnal, yang mana di jurnalnya itu kita boleh menjadi penulis utama atau sebagai penulis pendamping, nggak masalah. Penulis pendamping pun bisa dijadikan kewajiban khusus kalau untuk asisten ahli dan lektor. Kalau lektor kepala dalam 3 tahun sepertinya kalau tidak sama dengan profesor gitu. Dalam 3 tahun bisa membuat 1 buku ajar atau 3 jurnal nasional atau 1 jurnal internasional bereputasi dalam 3 tahun. Nah, untuk kewajiban khusus ini otomatis akan tertarik oleh sistem Bapak Ibu. Ketika panjenengan menghitung data penelitian di bagian publikasi kan, ketika tanggal terbitnya itu sesuai dalam periode 3 tahun itu, 3 tahun setelah SK jadwal fungsional itu turun, ya, maka dia akan otomatis tertarik di sini. Kalau misalnya tadi kan saya ini nuntutnya 3 artikel, karena kebetulan saya nggak ada artikel di sini, ada 3 yang terdeteksi, 1, 2, 3. Nggak apa-apa, nanti kita ajukan semuanya. Yang penting bukti-buktinya juga sudah lengkap. Kalau kita ngisinya di atas tadi sudah lengkap, maka otomatis juga otomatis. Dan terkait dengan kewajiban khusus 3 tahun ini Bapak Ibu, itu setahu saya prinsipnya begini. Misalnya panjenengan tahun 2024 Agustus misalnya turun SK lektor kepala, maka dalam BKD periode ini, ya, periode tahun pertama setelah penerimaan LKD, kewajiban khusus ini boleh tidak ada. Kenapa? Karena kita masih ada masa periode 3 tahun ke depan. Artinya kewajiban khusus ini boleh dipenuhi di tahun pertama juga boleh, tahun kedua juga boleh, tahun ketiga juga boleh. Kecuali kalau tahun ketiga di semester terakhir itu misalnya ya, mau nggak mau harus punya. Kalau punya ya terbitan ya otomatis nanti akan berdampak pada penangguhan tunjangan. Kemudian setelah kewajiban khusus adalah simpulan. Kita cek simpulan kita, apakah sudah memenuhi semuanya atau belum. Ini kalau saya kesimpulannya adalah masih belum memenuhi, karena memang SKS kebanyakan ya. Karena kan kalau GT itu minimal 3 maksimal 16, GS minimal 12 maksimal 16. Bagaimana kalau tidak memenuhi? Kita bisa mengubah data-data yang sekiranya kurang kurang urgent. Misalnya tadi pengajaran, ada mata kuliah yang menurut panjenengan kurang linear dengan tugasnya panjenengan, bisa kita buat, kita statuskan menjadi status beban lebih. Ini kan kalau saya kan kelebihannya 22,25 SKS, banyak banget. Berarti kita harus mengurangi SKS, boleh dari pengajaran, ya. Misalnya dari pengajaran itu, kita statusnya yang ini Bapak Ibu, ini kan selesai semuanya ini. Kita ganti statusnya menjadi beban lebih. Saya akan memilih mata kuliah ini yang kurang relevan menurut saya. Ini, ya. Misalnya ini menurut saya kurang relevan, itu beban lebih. Sini berubah beban lebih. Terus ada lagi ya. Kita klik, kita ubah statusnya dari selesai menjadi beban lebih. Atau cari lagi misalnya ya. Termasuk yang status dosen tugas tambahan pun ini juga bisa kita buat beban lebih Bapak Ibu supaya tidak terhitung SKS-nya. Untuk tugas tambahan ini statusnya kalau mau beban tugasnya ini terhitung, maka bisa dipilih berlanjut kalau memang periodenya masih ada lanjutannya. Tapi kalau memang itu periode terakhir berarti selesai. Atau kita bisa buat beban lebih supaya tidak terhitung SKS.
kesimpulan. Itu saya masih ini ya, masih belum memenuhi karena tadi kan kelebihannya 22 SKS. Ini masih kelebihan 15 SKS. Jadi nanti saya harus mengurangi lagi SKS mana yang perlu saya statuskan menjadi beban lebih. Jadi Bapak Ibu juga sama, diubah menjadi beban lebih sampai maksimal 16, minimal 12. Tapi kalau menurut saya jangan dipasang di batas bawah, jangan dipasangkan 12. Kenapa? Karena nanti terkadang penilaian asesor itu berbeda. Ya. Misalnya panjenengan membuatnya pas 12, kok ternyata asesornya berbeda, ternyata di akhir malah jadinya cuma 11,5 misalnya, panjenengan sendiri yang rugi. Jadi dinaikkan lah, jangan dibalik batas bawah. Ya 16 lah atau 15 sekian, 14. Oke. Kemudian ketika data-data tadi semuanya itu dipastikan sudah lengkap dokumennya, maka baru kita klik simpan permanen. Bapak Ibu jangan sekali-kali klik simpan permanen jika panjenengan belum pasti datanya sudah fix betul atau belum. Ya. Kalau sudah fix betul, baru silakan klik simpan. Terus yang terkait dengan kewajiban khusus ini, kalau sesuai ini kan, yang tadi kan ada di sini sebenarnya sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan di undang-undang. Tapi di sini yang dari hasil penilaiannya, karena memang belum dinilai, maka statusnya memang belum memenuhi. Jadi ini akan berubah menjadi memenuhi dan berwarna biru jika sudah dinilai oleh asesor. Jadi tidak masalah. Jika semua data dirasa fix, meskipun yang bagian itu tetap belum memenuhi, kan karena memang belum punya asesor. Tetap silahkan boleh disimpan. Jadi kalau tidak disimpan permanen bagaimana? Ya biasanya nanti asesor tidak bisa menilai. Dan nanti setelah disimpan permanen, maka rekapan semua BKD Bapak itu nanti akan masuk ke akun akun DKD dari unit masing-masing. Saya nggak tahu kalau di kita ini yang megang akun unitnya dari LPM atau dari TIPD, ya. Dan nanti yang bisa plotting asesor, misalnya saya diasesori oleh siapa dan siapa itu adalah dari unit Bapak Ibu. Mungkin dari LPM kalau nggak salah nih. Nah, kan juga dari siapa sama siapa. Baik, mungkin kurang lebih seperti itu Bapak Ibu paparan dari saya terkait dengan teknis pengisian DKD melalui sistem. Terima kasih. Jika ada yang ingin didiskusikan, saya persilahkan. Saya kembalikan ke Mas Suri, silakan Pak. Terima kasih Pak Ali Gufron. Materi selanjutnya Pak Brigjen Kamal. Monggo Pak Rizam. Oke, mungkin sedikit aja ya karena kalau sudah disampaikan secara detail oleh Pak Ali Gufron. Punten Pak, 7 menit ya Pak. Siap, 5 maksimal 7 menit. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Saya sedikit menambah aja dari penjelasan dari Pak Ali Gufron tentang sister yang akan kita gunakan ya di semester ini. Ada beberapa catatan mungkin yang tadi belum sempat disampaikan oleh Pak Ali Gufron. Yang pertama, bahwa ketika kita melakukan update data, itu tahapannya ada dua Bapak Ibu semua. Update data terkait bukan kayak di karya ilmiah, tetapi kayak di data diri atau lain sebagainya yang butuh verifikasi. Itu ada dua tahap, di mana dia akan diverifikasi oleh admin Unif dulu. Di sini saya kurang tahu jadinya yang megang siapa, apakah di BPD, LPM atau OKH, karena saat dulu saya membangun sister di UIN ini itu masih belum pasti dipegang oleh siapa. Nggak tahu ini nanti mungkin informasi yang bisa disampaikan oleh Mas Sulis atau tim LPM, apakah adminnya ini jadinya ke siapa. Kemudian ketika dari admin Unif ini sudah di approve, baru akan lanjut ke pusat. Jadi proses untuk pengajuan itu biasanya lama. Ini catatan bukan untuk yang kayak artikel yang tadi dijelaskan oleh Pak Ali Gufron, tapi untuk data diri, kemudian kayak sertifikasi dan sebagainya, itu data-data yang terkait itu biasanya lumayan lama karena ada dua tahap gitu semua. Kemudian kalau yang
walaupun Bapak Ibu semua sudah input seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Alifron itu, teman-teman nanti tetap tidak akan muncul datanya di bagian PKD dikarenakan alasannya adalah interval waktunya. Jadi harus diperhatikan interval waktu yang nantinya bisa dimasukkan adalah sesuai dengan yang sudah tercantum di bagian atas ini. Mungkin itu aja sih Pak Solis untuk menambah dari tadi penjelasannya Pak Alifron. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Muhammad Rizan Kamal atas materi yang disampaikan. Bapak Ibu, setelah ini kita buka ruang dialog sekitar 15 menit ya, sekitar 15 menit. Nanti untuk terkait dengan arah kebijakan mungkin bisa dijawab oleh Pak Rektor, Pak Wakil Rektor dan tim. Kemudian untuk teknis pengisian nanti bisa dijawab oleh narasumber. Monggo yang mau bertanya silakan raise hand dan masuk pertanyaan satu dulu ya. Yang masuk boleh masuk ya. Coba. Assalamualaikum. Halo. Monggo Pak, monggo. Ya, terima kasih. Langsung aja saya nanti kalau bisa tadi yang disampaikan Pak Alifron itu bisa diformat kayak rekam ulang, jadi ketika kita ngisi itu bisa pelan-pelan. Yang pertama juz 1 bagian misalnya data jadi ya itu nanti saya bisa klik pelan-pelan Pak isi, jadi ada kiriman apa namanya yang tadi video dari Pak Alifron itu bisa dikirimkan untuk bisa menjadi bahasanya video panduan gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo Mas. Pak Monggo Aziz. Pak, monggo. Monggo, Ya. monggo. Saya mau nanya ini, data sertifikasi saya itu kan bahasa Arab ya. Nah, ketika ngajar itu kan yang sudah-sudah itu kan semester pertama itu bahasa Arab. Nanti semester 2 kadang tidak bahasa Arab karena materinya kan, maksudnya kelasnya kan tidak ada karena bahasa Arab hanya di semester ganjil. Nah, ketika di semester genap kan makul yang saya ajar itu bukan bahasa Arab. Ya kadang studi teks, kadang fikih ibadah. Nah itu mata kuliah yang tidak linear dengan nomenklatur di sertifikasi itu masuk enggak? Bisa enggak untuk pengisian PKD-nya? Matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan kita stop dulu nggih. Untuk jawaban monggo terkait dengan pengisian ini untuk dari Pak Surur tadi minta untuk ada pedoman ya. Kemudian Pak Aziz tentang makul yang tidak sesuai. Untuk makul yang tidak sesuai mungkin bisa dijawab oleh narasumber. Pertanyaan Pak Sulit, seluruh mungkin ya Pak Aziz juga, mungkin yang Terus mentol. ya punten terpental terus Bapak Ibu. Oke, sebetulnya kalau kita lihat mengacu pada sertifikatnya, Aziz ya, seharusnya ya setidaknya minimal ada satu mata kuliah yang sesuai dengan yang tertulis pada sertif itu. Tapi mungkin kalau terkait kuliah tidaknya dimasukkan PKD, saya rasa tetap boleh. Dan itu nanti juga tergantung dari asesor masing-masing. Karena kan ada yang paham dengan kondisi, misalnya mungkin ini kondisinya di sana karena terlalu banyaknya dosen bahasa Arab, sehingga Pak Aziz itu tidak diberikan mata kuliah terkait dengan bahasa Araban, sehingga itu tetap
Pak Suruh tadi kan maksudnya ini Pak Suruh mungkin video dari kegiatan sosialisasi itu bisa di-upload di YouTube apa dan linknya di-share ke WhatsApp sehingga ketika nanti suatu waktu akan mengisi mobil bisa melihat yang ada di dan mungkin ada bapak ibu yang lain yang bisa kan LPM mungkin yang terkait dengan Ya saya tanya nih. Enggak Pak Zuri. Enggak Pak. Terima kasih. Saya nggak bisa ngeklik tanda right step kayak Prancis itu. Kita cari-cari maksudnya gimana. Oke, langsung saja terima kasih. Tadi dari penjelasan saya mau tanya ini yang masuk kriteria sebagai kinerja penunjang sama pengabdian. Selama ini dengan PKD kenal kita, penunjang itu bisa diisi dengan reviewer jurnal dengan bukti kinerja. Kemudian kalau pengabdian itu misalkan khotbah ya, khotbah di masjid kajian mana sholat misalkan itu kan bisa. Tapi kalau berdasarkan penjelasan tadi kok pengabdian itu sepertinya saya memahami adalah kegiatan-kegiatan pengabdian di masyarakat seperti entah itu di Rimbo Asri, entah itu di Pluwe, kemudian ada bentuk laporannya. Nah itu baru kayaknya pengabdian, kayaknya yang nggak masuk. Apakah nanti bisa masuk? Terima kasih tadi sama reviewer jurnal sebagai penunjang. Oh, Pak Zuri. Juga Mas Lis langsung ya. Langsung mohon Pak. Oke. Jadi Pak Zuri dan juga Bapak Ibu dosen untuk yang kita isikan di BKD ini tentunya disesuaikan dengan pedoman operasional BKD tahun 2020. Misalnya kalau yang tercatat di sini, yang ada di sistem pengabdian di sini terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama kegiatan pengabdian yang bagian proposal pidana itu. Kemudian misalnya Bapak Ibu menjadi pembicara coba kita tambahkan. Saya kurang tahu apakah khotbah atau mungkin mengisi ceramah di Fatayat atau mungkin di PJM atau yang lainnya itu bisa kita masukkan di kategori bicara ini. Kita coba isikan ya. Dan surat tugasnya, SP-nya. Surat tugasnya harusnya ada, Bapak. Jadi kalau misalnya ini yang perlu dilengkapi ketika kita menjadi pembicara itu adalah ceramah. Ada surat keterangan tingkat nasional dan tingkat lokal. Sini ini disamakan, jadi ada surat keterangan dari ketua LP2M, angka pimpinan PP, dan juga bukti kinerjanya. Mungkin kalau bukti kinerjanya misalnya saya bisa masukkan khotbah itu misalnya, atau mungkin sebenarnya juga pengajian itu sekarang ada yang pakai KGT gitu. Sepertinya maaf kalau di masjid Queen History itu ada surat tugas. Kemudian juga materi ada materi khotbah lengkap. Cuma yang belum ada adalah surat keterangan sudah melaksanakan. Nah, seandainya itu semua lengkap ada, bisa enggak? Harusnya bisa Pak. Jadi kebetulan malah di sini surat keterangan melaksanakan itu tidak diminta kalau sesuai PUBKD. Jadi diminta adalah surat tugas, ya surat keterangan atau surat tugas dari pimpinan, kemudian bukti kinerja. Oke. Kalau ada ketiga-tiganya justru malah lebih bagus. Kemudian yang penunjang tadi reviewer. Kalau yang penunjang di sini menunya ada anggota profesi. Misalnya Bapak Ibu tergabung menjadi anggota profesi apa? Misalnya kalau di bahasa Inggris itu ada namanya TEFLI, itu bisa masuk. Kemudian penghargaan di sini kemarin kalau saya cek misalnya Bapak Ibu mendapatkan penghargaan Satya Lencana itu bisa masuk. Jadi pilihannya
sesuaikan aja, kita masukkan aja apa. Jadi nanti tergantung answernya kan, answer kita akan mulai ini kita sesuai, kan seperti itu. Terus ada lagi yang penunjang itu adalah penunjang lain. Penunjang lain ini biasanya kalau kita lihat di sini sebenarnya kita tambahkan itu yang masuk kategori penunjang. Yang lainnya itu adalah satu jadi misalnya jadi anggota dalam suatu panitia atau bidang pada perguruan tinggi. Nah ini kalian bisa Bapak Ibu bisa melihat semuanya. Kira-kira kalau reviewer jurnal itu masuknya di mana, ada nggak? Nggak ada, saya baca. Nggak ada. Berarti memang nggak ada. Jadi nggak bisa kita masuk. Bisa ada. Tapi kalau pengelola jurnal itu editor yang bisa masuk itu di bagian pengabdian, Bapak. Jadi kalau jadi salah satu tim editor jurnal bisa diklaimkan sebagai kegiatan pengabdian. Bisa tahu ya. Tapi kalau reviewer berarti sekarang tidak ada punya. Monggo, selanjutnya saya bacakan beberapa pertanyaan dari Pak chat ya, karena sudah mepet. Terkait dengan tubel Pak, yang dari Pak Ahmad Subiadi, bagaimana untuk pengisian pelaksanaan pendidikan penelitian pengabdian untuk dosen yang sedang tubel? Ya, langsung deh. Pak Subiadi. Jadi untuk tubel ini memang sedikit berbeda dengan dosen aktif. Yang pertama kali dilakukan oleh dosen tubel itu adalah minta agar statusnya di sistem itu diubah oleh operator sistem dari dosen aktif menjadi dosen tugas belajar. Statusnya harus diubah dulu oleh operator. Setelah diubah oleh operator, maka nanti dosen dengan status tugas belajar ini bisa mengisikan DKD-nya biasanya hanya dengan mengupload laporan progres studinya. Jadi misalnya Pak Subiadi di akhir semester ini posisinya sudah semester berapa nih S3-nya? Misalnya semester 5. Berarti silakan diupload laporan progres penunjuannya. Ada mulai dari KHS, kemudian laporan progres terkait disertasinya ataupun yang lainnya. Hanya itu saja. Kalau saya seperti itu. Jadi prosesnya minta diubah statusnya dulu oleh operator perguruan tinggi TPB, kemudian baru panjenengan bisa mengisi IKD dengan status tugas belajar. Ini Pak, progres studinya diupload di mana Pak? Itu. Progres studinya kan mahasiswa masing-masing yang punya. Jadi Pak Subiadi itu masih punya KS, kemudian bikin yang format laporan misalnya. Harus dulu saya buatkan juga ada format laporan tujuan studi. Misalnya pada semester ini saya sudah selesai seminar proposal disertasi, sudah selesai seminar hasil dan sebagainya. Ada menunya Pak ya di itu? Ada menunya Pak? Ada menunya? Kalau statusnya itu sudah diubah menjadi tugas belajar, nanti ketika ngisi BKD seperti bagian pengajaran. Ya, siap. Kemudian pertanyaan lain, apa dia? Mohon maaf, bisa tanya, Kak? Monggo Pak. Monggo. Saya tidak bisa resen atau kamera juga rusak. Ini tadi sudah saya jabrikan ke Pak Ali Mugong, tapi juga perlu pencerahan mungkin kebijakan ya. Jadi ini adalah tentang kepala pusat, di mana di Gus Dur itu sudah banyak sekali kepala pusat. Nah, itu kalau di Sister kepala pusat itu tidak masuk tugas tambahan, tetapi yang namanya masuk jabatan struktural. Nah, efek dari kepala pusat tidak masuk ke tugas tambahan itu metrik BKD-nya, jadi pengabdian, penelitian, penunjang itu harus ada semua. Dan padahal,
ini kan berarti kan mendadak banget ya, kita harus mencari penelitian pengabdian sama penunjang. Padahal kan kalau yang rubrik yang kemarin yang BKD internal itu kan kita termasuk tugas tambahan. Ketika saya mau input manual di tugas tambahan LP2M itu tidak ada lembaganya, yang keluar cuma lembaga LTM-nya saja. Padahal ini sama-sama satu GPT satu lantai ini kenapa? Ya, jadi ini sangat apa ya? Kita shock ya, tidak hanya yang kepala pusat yang di LP2M, mungkin ya kepala pusat-pusat yang lain ya yang kemarin fokus di tugas tambahan ternyata loh BKD yang versi sister kita harus sama dengan dosen biasa kan nggak gitu. Nah ini padahal kita dikasih waktu kalau keterangan Pak Rizam tadi data yang bisa ditarik tanggal 1 September ya, September 2024 sampai apa kemudian pengisiannya. Nah, itu kan kita dikejar waktu Pak untuk penelitian, pengabdian dan penunjang. Nah, itu mungkin yang perlu yang perlu saya cari tahu untuk pengisian BKD untuk yang kepala pusat seperti apa. Terima kasih ya. Untuk ini mungkin perlu arahan dari Pak WR atau ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab oleh Pak WR, monggo. Prof, Yunapunten Prof. Karena waktu sudah hampir habis ini Prof. Persiapan jembatan. Apa Mas? Pertanyaannya apa Mas? Maaf ini ada tamu. Oke, ada tugas tambahan yaitu kampus, tapi unitnya tidak ada, yaitu LP2M Prof. Coba Mas Gufron, yang item tugas tambahan apa saja itu tadi kan ada rektor, warek, dekan, sampai yang mendekati kepala pusat itu kira-kira apa itu? Ada nggak ya? Coba Pak Ibu tambahan. Pilihan nomenklaturnya yang ada rektor, warek, dekan, direktur sekolah, kepala laboratorium, hanya ini ya? Oke, yang itu. Tapi coba dilihat di jenisnya nih Pak. Yang jenisnya di sini juga tidak ada Pak. Karena memang ini sudah dari sistemnya sama. Mungkin bisa ya, ini berarti butuh ini ya, kebijakan khusus ya. Kalau Kajur ini kan ada, kemudian prodi juga ada, ketua jurusan ada. Mungkin yang mendekati kepala-kepala itu ya seperti SPI, terus UTEPD, termasuk kampus itu kemungkinan lebih dekat di kepala laboratorium atau ini ya di ketua jurusan kaprodi atau bagian ini ya, Kepala bagian ya di bagian departemen atau bagian ya. Saya kira ini nanti saya konsultasi ke Pak Rektor dulu, mungkin untuk kepentingan BKD bisa saja di SK-kan secara khusus ya, penyetaraan seperti itu. Tapi menurut saya yang lebih dekat itu di bagian ini. Ketua lembaga ada itu. Ketua lembaga ada. Kalau bagian apa itu Mas? Ada nggak? Ketua bagian ada Pak. Ya mungkin itu kepala UPT ada juga. Kepala UPT ada Tapi beda ya. Apa? Kepala UPT ini mungkin nanti yang seperti Ma'had, ya Ma'had, UTIPD, CGC mungkin bisa masuk di situ.
nanti tentunya kita akomodir untuk kepastiannya mau masuk di mana nanti saya konsultasikan dulu ke Pak Rektor karena ini terkait ini ya keputusan resmi dan kebijakan lembaga. Saya kira itu Mas Sulis. Oke, bro. Tes. Izin masuk. Monggo Mas. Ngapunten sedikit meluruskan tadi yang disampaikan Pak Awan ya. Tadi kalau yang maksud Pak Awan itu ada di pengabdian jabatan struktural. Fotonya kok nggak jelas itu siapa ya? Sayyid. Sayyid. Karena orang kartunis generasi Z. karikatur. Tes. Sudah jelas? Jelas Mas. Oke. Jadi yang dimaksud Pak Awan itu ada di pengabdian. Itu jabatan struktural yang dibebas tugaskan. Jadi untuk DT bukan namanya di pengabdian. Terus putus Mas Zain, nggak dengar saya. Jadi yang dimaksud jenengan itu ada di pengabdian jabatan struktural. Untuk DT namanya bukan dari situ Pak. Ya, Mas Zain, yang saya tanyakan itu kan kalau itu masuk ke pengabdian, ya, ke struktural, itu nanti ketika simpulan, ya, para kampus itu penelitian, pengabdian, penelitian nggak boleh kosong Mas Zain. Jadi, tapi bukan itu. Untuk DT itu bukan namanya bukan pengabdian. Mungkin nanti Pak Gibran menjelaskan ya. Jadi untuk DT itu namanya di pendidikan kesamaan. Terus sebenarnya UB kita PKD lama itu sudah mengadopsi PKD 2021 untuk beberapa jabatan khususnya kampus itu sebenarnya sudah disetarakan. Kalau melihat di rubrik lama, kalau tidak salah itu untuk kampus disetarakan dengan kepala laboratorium yang SKS-nya ada bobotnya 3 SKS. Jadi sebenarnya di rubrik lama untuk jabatan-jabatan itu memang sudah disetarakan dengan rubrik sister dari sister. Kecuali untuk senat kalau yang PKD lama itu kan bukan tugas tambahan, bukan DT. Untuk yang sister sekarang sudah masuk sebagai DT. Tambahannya seperti saja Pak. Mas Sayyid. Jadi Pak Awan, jabatan struktural yang ada di bagian pengabdian gitu ya. Itu kan jabatan struktural yang ada di kampus. Itu biasanya adalah jabatan struktural di luar perguruan tinggi. Jadi misalnya Pak Awan menjadi staf ahli Pemkab, misalnya Pemkot, itu nanti masuknya di situ. Bukan dari jabatan yang berasal dari dalam kampus. Kalau saya selama ini seperti itu. Oke, Bapak Ibu, beberapa pertanyaan dari chat sudah terjawab, tapi ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Tapi waktu menunjukkan pukul 11.20. Ini Mau tanya? oke, monggo Pak. Ya, terima kasih. Saya mau tanya ini tentang kewajiban khusus. Tadi saya sudah klik di sistem kewajiban khusus saya itu kan, karena lektor itu kan buku 1, jurnal 1. Nah, sementara sudah masuk buku itu 1, jurnal 6. Berarti kan memenuhi. Nah, namun di kesimpulan itu dikatakan tidak memenuhi undang-undang terkait dengan kewajiban khusus. Nah, apakah itu karena terkait TMP
Monggo Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Bisa langsung dijawab oleh Pak Ali Gufron. Mungkin nanti ada closing statement. Mas Suliris dan Pak Agus Fakri. Sebentar ya, saya coba buka dulu. Yang dimaksud dengan Pak Agus Fakri tadi di bagian ini ya, bagian ini merah masih tidak memenuhi kan ya? Ya, kewajiban khusus itu masih tidak memenuhi kan? Didelok ya wis memenuhi kan gitu kan? Ya. Kalau di bagian ininya tertulisnya apa Pak? Itu kewajiban khusus elektoral. Di sininya tertulisnya bagaimana? Ini Itu memenuhi. Ada satu buku 6 itu angkatan G. Nah, satu buku 6. Satu, sini 6. Ya. Oke. Kemungkinan itu di saya mulai dulu. Buku atau publikasi ini sifatnya adalah atau bisa memilih salah satu, tidak harus dua-duanya. Kemudian kok kelihatan misalnya tadi di sini sudah muncul ada tertulis tentang kinerjanya satu buku, kemudian 6 publikasi ilmiah, itu seharusnya memenuhi Pak. Karena kalau tanggalnya atau tahun terbitnya itu di luar periode ini, maka otomatis dia tidak akan bisa tertarik ke bagian kewajiban khusus lektor ini. Kalau tadi bukunya terbitnya kapan Pak Agus? 2002. 2002 itu kalau sekarang harusnya masih ya. 2002 itu Pak, bulan apa? Bulan Maret. Jadi Maret 2023, Maret 2024, Maret 2025. Harusnya masih bisa Pak. Karena masih terhitung di 3 tahun. Mungkin ini apa di pengisian itu publikasi atau bukunya itu tanggal terbit belum terisi atau belum ya? Sudah terisi. Itu otomatis, saya tidak ngisi. Otomatis karena ketika saya ngisi penelitian hasil karya ilmiah publikasi itu saya isi tahu-tahu masuk di kewajiban khusus itu, dan di kewajiban khusus itu muncul masa berlaku misalnya buku 8 Maret 2023 sampai 8 Maret 2023 ada tulisannya. Kemudian yang jurnal itu 18 Desember 2023 sampai 18 Desember 2026 dan seterusnya seperti itu. Ada masa berlakunya 3 tahun itu. Semuanya bunyi semua. Nah, cuman kok di itu coba ngapunten panjenengan yang tertulis tidak memenuhi itu di bagian simpulan bagian simpulan di simpulan itu kan ada dua, jadi ada ini yang laporan BKP diajukan dosen, yang ini atau yang bawahnya? Yang bawahnya, yang merah. Ya, kalau yang bawahnya itu memang seperti itu Pak, belum memenuhi atau berubah jika sudah dinilai asesor. Jadi selama belum dinilai asesor pasti semuanya akan tertulis belum memenuhi. Sama tetap kalau memang sudah ada boleh disimpan. Ya, makasih. Terima kasih Pak Gufron, Pak Rizam. Saya kira untuk diskusi sudah selesai karena waktu sudah habis. Untuk pertanyaan yang belum dijawab mungkin nanti bisa ditanyakan lagi di lain kesempatan. Kemudian untuk yang terakhir monggo dari Bu Tri untuk menyampaikan apa hal-hal yang perlu disampaikan lainnya atau dari tim monggo. Ya cukup Mas. Oke, dari Mas Zahid monggo. Sebelum kita tutup. Baik, Bapak Ibu. Menjawab pertanyaan kepada siapa kalau ada kendala pengisian BKD Sister. Jadi untuk Sister ini ada 3 penanggung jawab yang berbeda. Jadi untuk data yang terkait di profil, bagian profil, ini menjadi tanggung jawab kepegawaian. Jadi
tujuan kepegawaian. Jadi tidak otomatis berubah, beberapa data itu tidak otomatis berubah. Jadi kalau ada kendala terkait data diri Bapak Ibu, silakan komunikasi dengan Mas Rifki kepegawaian. Nah, untuk portofolio ini karena LPN tidak memiliki akses ke masing-masing akun gitu, berbeda dengan yang aplikasi lama karena aplikasi internal dan kita bisa admin bisa masuk. Untuk terkait pengisian portofolio dari kualifikasi sampai dengan penunjang, silahkan bisa sharing bareng-bareng gitu. Karena kami juga belum memiliki pengetahuan secara detail terkait pengisian portofolio. Tadi sudah disampaikan Pak Ridwan dan Pak Rizam. Kalau ada yang kurang nanti bisa sharing bareng seperti itu. Nah, terkait laporan BKD, karena sebenarnya laporan BKD ini menarik dari data portofolio. Jadi kalau data portofolio ini sudah lengkap, otomatis di BKD akan mudah dilaporkan gitu, hanya cukup melengkapi dokumen-dokumen yang ada. Jadi seperti itu tambahannya Bapak Ibu. Ada 3 penanggung jawab berbeda, masing-masing data. Misalkan lupa akun atau tidak bisa login, atau untuk perubahan status dosen, ini bisa komunikasi dengan kepegawaian dan UTPD, karena yang bisa mengubah status dosen aktif ke tubel itu kepegawaian. Mungkin itu saja Pak Faris. Terima kasih. Terima kasih Mas Zahid. Selanjutnya untuk closing statement barangkali Prof. Afur aja monggo sebelum kita tutup bersama. Oke, terima kasih Mas Sulis dan Bapak Ibu semua, khususnya pada narasumber kita Mas Ali Gufron dan juga Mas Rizam serta teman-teman LPM. Tentunya Bapak Ibu semua bahwa mulai saat ini ritme kinerja kita harus menyesuaikan dengan POPKD 2021 yang kemudian kita terjemahkan dalam keputusan Rektor nomor 1136 ini di tahun 2024 ya. Jadi memang semuanya berat ya, semuanya berat karena dituntut kinerja yang lebih maksimal dan optimal di semua aspek ya, mulai dari penelitian, pengabdian, kemudian pengajarannya, dan profil-profil yang sudah ada itu saya kira bisa dijadikan sebagai acuan untuk aktivitas kita sehari-hari setiap semester ya. Jadi teman-teman mulai menyesuaikan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena ini sebagai rintisan dan tahap awal, tentunya nanti kita butuh belajar bersama dan berkembang bersama, termasuk mungkin tadi ya belum ada misalnya kampus-kampus ya, kampus-kampus itu nanti akan disesuaikan di jabatan level mana, tentu itu nanti mungkin butuh penyesuaian lagi dan seterusnya. Saya kira itu Mas, tetap sehat semua Bapak Ibu sekalian, dan selamat sholat Jumat bagi yang beragama Islam. Matur nuwun Mas Sulis dan Mas Gufron dan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita menutup rapat dengan baca hamdalah bersama-sama. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada sesuatu terkait sikap sama kegiatan. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai sistem Recording stopped.